Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Video ini merupakan kelanjutan dari perjalananku naik kereta api Taksaka dari Gambir ke Yogyakarta. Nah, sesampainya di Yogyakarta, aku lanjut naik kereta api Sancaka Utara menuju Surabaya. Rute kereta api Sancaka Utara berbeda dengan kereta api Jogja Surabaya lainnya. Rute Sancaka Utara nantinya melewati jalur utara yaitu Solo Balapan, Gundih, Gambringan, Bojonegoro, dan berakhir di Surabaya Pasar Turi. Nah, jalur Gundih Gambringan tersebut sempat mati suri selama 14 tahun, teman-teman. Dan kini hanya dilewati Sancaka Utara saja. Nantinya kita lewat jalur tersebut pas tengah malam sekitar jam 12 malam. Ditambah terdapat bangunan tua terbengkalai, gerbong tua, jalur tengah hutan, dan minim penerangan. Bahkan masinis menggunakan lampu senter di jalur ini. Wah, penasaran gimana perjalanannya? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Yogyakarta, malam hari jam setengah 9 malam. Nah, pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Sancaka Utara dari stasiun Yogyakarta ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kereta api Sancaka Utara yang arah Surabaya ini merupakan perjalanan malam, teman-teman. Dan nantinya akan melewati jalur sepi yang hanya dilewati Sancaka Utara, yaitu di petak Gundih Gambringan. Wah, penasaran kan melewati jalur tersebut malam hari bahkan tengah malam? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, seperti ini di depan stasiun Yogyakarta. Sekarang jam 20.31. Untuk keberangkatan kereta api Sancaka Utara dari Yogyakarta jam 20.44. Jadi masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Di depan kita ada tempat boarding, bisa boarding manual, dicek oleh petugas. Kalau manual, siapkan tiket dan identitas. Di sini juga terdapat boarding menggunakan face recognition atau scan wajah. Oke, sekarang aku sudah boarding dan masuk ke dalam peron stasiun Yogyakarta. Dan sebentar lagi rangkaian kereta api Sancaka Utara masuk di jalur 3, teman-teman. Dan yang ada di jalur 2 sekarang adalah kereta api Sancaka dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir Yogyakarta. Baru aja datang nih. BTW, bentar lagi unik nih. Kereta api Sancaka ketemu dengan Sancaka Utara, sesama Sancaka, guys. Kalau Sancaka ini Jogja Surabaya via Madiun, via jalur selatan, sedangkan Sancaka Utara yang akan masuk dan yang akan aku naiki melewati jalur utara. Oke, ini dia kereta api Sancaka Utara masuk. Oke, kereta api Sancaka Utara udah tiba di jalur 3 stasiun Yogyakarta. Ternyata penumpangnya rame banget ya. Baik penumpang yang naik maupun penumpang yang turun, gokil. Nah, kereta api Sancaka Utara ini melayani 2 kelas, yaitu ekonomi modif New Generation dan eksekutif Mild Steel kaca lebar. Nah, dalam perjalanan kali ini aku naik di kelas ekonominya, yaitu di ekonomi 2. Untuk kelas ekonomi arah Surabaya posisinya berada di depan ya, atau di belakang lokomotif. Seperti ini. Wah, di luar dugaan, teman-teman. Aku kira Sancaka Utara yang perjalanan malam sepi, ternyata rame juga ya. Apa mungkin gara-gara perjalanan kali ini hari Minggu, jadi ini banyak orang yang balik ke arah Surabaya, teman-teman. Nah, terdapat perbedaan antara Sancaka Utara dan Sancaka yang lewat Madiun. Kalau Sancaka yang lewat Madiun itu menggunakan kelas premium stainless dan eksekutif stainless. Sedangkan Sancaka Utara ini, karena ini masih tergolong kereta baru ya, baru saja diluncurkan, ini menggunakan kereta ekonomi modifikasi New Generation dan eksekutif Mild Steel, eksekutif lawas. Tapi kalau dilihat kenyamanannya, kayaknya lebih nyaman modif New Generation ya, karena semua kursinya ini searah jalan kereta. Aku naik di ekonomi 2, mari kita masuk.
nomor 18 guys. Wah, depan ini. Waduh. Oke, seperti ini ekonominya. Saya naik di ekonomi 2. Antrian 1433. Lapisan Caka Utara berhenti di sini cuma sebentar ya. Cuma 5 menit 24.4 berangkat. Oke, pada pukul 24.4 tepat waktu kereta api Sancaka Utara diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta. Perjalanan kali ini dari Yogyakarta ke Surabaya Pasar Turi ditempuh selama 6 jam 14 menit dengan pemberhentian di stasiun Klaten, Solo Balapan, Kalioso, Salem, Sumber Lawang, Gundi, Gambringan, Kradenan, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan seperti ini tempat dudukku kali ini. Sayang banget, posisinya paling depan dan menghadap tembok, teman-teman. Aku beli tiketnya terlalu mendadak sih. Di luar dugaan, ternyata Sancaka Utara hari itu hampir full penumpang. Udah sisa sedikit dan tinggal kursi pinggir gang aja. Ya kalau duduk di kursi pinggir jendela mau lihat apa juga. Wong perjalanannya full malam hari. Oke, pada pukul 21.06 awal 2 menit kereta api Sancaka Utara telah tiba di stasiun Klaten. Nah, untuk kecepatan kereta api Sancaka Utara ini memiliki tren Mach E atau kecepatan maksimal 100 km per jam. Jadi dari kereta paling depan sampai kereta paling belakang minimal harus menggunakan tren Mach E 100 km per jam. Dan ini 5 artinya menggunakan bogi K5 dan 39 artinya berat maksimal 39 ton. Seperti ini. Oke, ini dia kecepatan kereta api Sancaka Utara. Maksimal 100 km per jam, bisa teman-teman lihat. Sekarang di antara stasiun Klaten sampai Solo Balapan berjalan sekitar 98 bahkan sampai 100. Wah, dimentokin 100 ya. Padahal di jalur ini kecepatan maksimal 120. Tapi karena rangkaian Sancaka Utara ini cuma bisa sampai 100, makanya berjalan maksimal 100 km per jam, teman-teman. Oke, pada pukul 21.36 awal 1 menit kereta api Sancaka Utara telah tiba di stasiun Solo Balapan. Dan di sebelah kita ada rangkaian kereta api Batavia yang akan berangkat dari Solo Balapan dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Nah, di stasiun Solo Balapan ini menjadi penentuan apakah kereta api ini melewati jalur selatan lewat Madiun atau jalur utara lewat Gambringan, Cepu. Nah, kalau kereta api Sancaka biasanya itu kan belok ke kanan ya, ke arah Madiun. Tapi kalau Sancaka Utara ini belok ke kiri, teman-teman. Wah, menarik kan? Apalagi nanti melewati jalur yang sepi. Hanya kereta api Sancaka Utara aja yang lewat situ, yaitu dari stasiun Gundih ke stasiun Gambringan. Nah, kereta api Sancaka Utara lewat situ pada tengah malam, teman-teman, jam setengah 12 malam. Wah, gokil kan? Gimana rasanya tuh melewati jalur sepi, hutan-hutan di tengah malam. Dan juga perjalanan kereta api Sancaka Utara dari Solo Balapan sampai Gundi nanti akan terjadi banyak persilangan, yaitu bersilang dengan kereta api Majapahit, bersilang dengan Brawijaya, dan bersilang dengan kereta api Banyu Biru. Wah, ada 3 kereta api nih yang nantinya bakal bersilang Sancaka Utara. Nah, jadi di stasiun Solo Balapan ini Sancaka Utara berhenti di peron sisi sebelah utara. Biasanya kan kalau kereta api arah timur itu berhenti di peron sebelah selatan di sana ya. Tapi khusus Sancaka Utara karena melewati jalur utara, ini berhenti di peron utara. Oke, tepat pada pukul 21.45 kereta api Sancaka Utara diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Nah, di sini kereta api Sancaka Utara mulai berbelok ke kiri mengarah ke jalur tengah dan jalur utara. Nantinya akan lewat Gundi, Gambringan.
Oke, saat ini kita melintasi di jembatan Simpang 5 Joglo. Nah, ini jembatannya gede banget. Jembatan ini masih beroperasi satu jalur, tapi infonya nantinya bakal beroperasi dua jalur alias double track. Nah, bisa teman-teman lihat di sebelah ini ada jalur. Saat ini masih belum bisa beroperasi, namun dalam waktu dekat bakal bisa digunakan nih teman-teman. Gokil, keren banget. Update informasi ini, ternyata 3 hari setelah perjalanan ini dilakukan uji beban jembatan Simpang 5 Joglo menggunakan 16 lokomotif sekaligus. Uji coba tersebut untuk menguji beban maksimal dengan dilewati 16 lokomotif sekaligus di masing-masing jalur kanan dan kiri. Nah, jadi 3 hari kemudian aku kesini lagi teman-teman buat hunting uji jembatan tersebut. Videonya udah tayang duluan. Kalau mau nonton silahkan klik di tombol kanan atas. Oke, tepat pada pukul 22.00 kereta api Sancaka Utara telah tiba di stasiun Kalioso. Di sini kereta api Sancaka Utara berhenti 8 menit untuk tunggu silang dengan kereta api Brantas. Ternyata yang aku maksud silang Majapahit, ternyata itu adalah Brantas, teman-teman. Seperti ini stasiun Kalioso. Kayaknya stasiun ini tidak melayani naik turun penumpang ya, cuma melayani persilangan aja. Kereta api Sancaka Utara berhenti di jalur 4 dan di sini tidak ada peron. Waduh. Oke, perlintasan yang ada di depan sana udah mulai ditutup teman-teman. Yang artinya persiapan melintas kereta api Brantas. Nah, itu dia. Sorot lampunya udah kelihatan teman-teman. Oh ya, silau. Yo. 8323. Oke, itu tadi kereta api Brantas sudah melintas di sini. Kereta api Brantas dari stasiun Pasar Senen tujuan Blitar dengan kelas eksekutif, mild steel kaca lebar, dan ekonomi modif new generation seperti Sancaka Utara ini. Oke, setelah bersilang dengan kereta api Brantas, untuk persilangan selanjutnya ada di stasiun Salem. Di stasiun Salem nanti kita akan bersilang dengan kereta api Brawijaya dari Gambir ke Malang. Dari stasiun Kalioso ke stasiun Salem jaraknya cuma 1 petak stasiun, 10 menit aja. Oke, sekarang jam 22.12. Kereta api Sancaka Utara berangkat dari stasiun Kalioso terlambat 4 menit. Harusnya kita berangkat 22.08, teman-teman. Oke, saat ini jam 22.23, terlambat 5 menit. Kereta api Sancaka Utara telah tiba di stasiun Salem. Berhenti di sini di jadwalnya selama 9 menit untuk menunggu bersilang dengan kereta api Brawijaya. Seperti ini stasiun Salem, stasiunnya kecil cuma ada di sana. Ekonomi 2 yang aku naiki tidak dapat peron. Kereta api Sancaka Utara berhenti di jalur 1, jalur belok stasiun Salem. Dan nantinya kereta api Brawijaya akan melintas langsung di jalur 2. Oke, itu udah kelihatan lampu sorot dari kereta api Brawijaya. Oke, itu dia kereta api Brawijaya telah melintas di stasiun Salem. Nah, untuk pemberhentian selanjutnya, kita akan berhenti di stasiun Sumberlawang. Nah, di stasiun Sumberlawang nanti kita akan tunggu silang dengan kereta api Banyu Biru.
Perjalanan dari stasiun Salem ke stasiun Sumber Lawang ini cuma satu petak stasiun ya, jaraknya 10 menit. Jadi dimulai dari stasiun Kalioso sampai Sumber Lawang, kereta api Sancaka Utara berhenti di tiap stasiun untuk tunggu silang dengan kereta api lain. Waduh, memang sih kereta api Sancaka Utara ini kereta api baru teman-teman, dengan nomor masih fakultatif. Oke, pada pukul 22.29 berangkat stasiun Salem, terlambat 2 menit. Oke, pada pukul 22.40 terlambat 2 menit, kereta api Sancaka Utara telah tiba dan berhenti di stasiun Sumber Lawang. Berhenti di sini selama 9 menit, akan tunggu silang dengan kereta api Banyu Biru. Kereta api Sancaka Utara tunggu bersilang dengan kereta api Banyu Biru Express di stasiun Sumber Lawang. Nah, jadi kereta api Banyu Biru itu ada dua macam ya, yaitu Banyu Biru yang biasa dan Banyu Biru Express. Bedanya, kalau Banyu Biru biasa itu memakai rangkaian idealnya Tawang Jaya yang memiliki perjalanan pagi dan siang. Nah, sedangkan Banyu Biru Express ini memanfaatkan rangkaian ideal kereta api Joglo Semarkerto dan perjalanannya itu sore dan malam. Kereta api Sancaka Utara berhenti jalur 3 stasiun Sumber Lawang, dan di sini nggak ada peron ya. Kalau mau turun pun tinggi banget nih. Wah, dari tadi kok stasiunnya nggak dapat peron ya di sini ya. Sekarang kereta api Banyu Biru Express berjalan langsung di jalur nomor 2. Nah, itu dia pengumumannya, persiapan melintas langsung kereta api Banyu Biru Express. Mari kita saksikan ya. Jalurnya sih agak menikung di sini. Wah, vintage ternyata guys. Oke, persiapan berangkat kembali kereta api Sancaka Utara. Jam 22.55, terlambat 6 menit berangkat stasiun Sumber Lawang, dan pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Gundi, yaitu stasiun percabangan jalur. Oke, pada pukul 23.09 terlambat 6 menit, kereta api Sancaka Utara telah tiba di stasiun Gundi. Seperti ini stasiun Gundi. Di sana ada gerbong tua tuh teman-teman, gerbong tua TTW dan gerbong tua lainnya yang sudah tidak dipakai. Untuk bangunan stasiun ada di sisi sebelah kiri kereta. Nah, ini dia stasiunnya ada di sana. Jadi stasiun Gundi ini merupakan stasiun pulau ya. Bangunan stasiun ada di tengah dan jalurnya ada di kanan dan kiri. Nah, karena stasiun Gundi ini stasiun percabangan, jalur yang ada di sana itu khusus untuk kereta api yang akan belok ke kiri ke arah Semarang, yang biasa dilewati Brawijaya, Majapahit, Matarmaja, Banyu Biru. Sedangkan jalur sini khusus kereta yang belok ke kanan ke arah Gambringan. Kereta api yang lewat sini cuma Sancaka Utara aja teman-teman, cuma satu berangkat. Oke, pada pukul 23.12 berangkat stasiun Gundi. Nah, di stasiun Gundi ini terdapat dua bangunan tua terbengkalai, teman-teman, yaitu bangunan bekas gudang dan bangunan bekas depo lokomotif Gundi. Nah, kedua bangunan ini merupakan peninggalan dari zaman kolonial Belanda yang sudah ada sejak jalur ini dibangun pada tahun 1870. Pada zaman itu, bangunan gudang fungsinya untuk menyimpan spare part kereta api, sedangkan depo lokomotif menjadi saksi masa kejayaan kereta api zaman kolonial Belanda, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS. Oh iya, kalau teman-teman sadar, barusan asisten masinis menggunakan lampu senter untuk melihat rangkaian belakang dan sekitaran jalur kereta. Mungkin karena saking gelapnya ya, harus menggunakan alat tambahan lampu senter. Oke, jadi disinilah percabangannya teman-teman. Sayangnya nggak kelihatan jalur yang ada di sana belok ke kiri ke arah Semarang. Dan ini kita sudah melewati jalur yang hanya dilewati Sancaka Utara aja. Jalur yang sempat mati suri. Jalur Gundi Gambringan
Jalur ini dibangun oleh Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij atau NIS pada zaman kolonial Belanda dan mulai digunakan pada tahun 1870. Jalur ini dibuka untuk melayani distribusi logistik, penumpang, dan membantu integrasi dari jalur cabang ke jalur utama. Seiring perkembangan zaman, jalur ini mengalami penurunan trafik dan hanya digunakan sebagai jalur alternatif jika terjadi gangguan di jalur utama. Nah, setelah 14 tahun mati suri hanya dijadikan jalur alternatif, akhirnya pada tahun 2020, jalur ini dilewati secara reguler oleh kereta api Sancaka Utara. Dengan beroperasinya Sancaka Utara di jalur ini, menjadi penghubung beberapa kota di jalur selatan seperti Cilacap, Kebumen, Kutoarjo, Yogyakarta, Klaten, Solo, dengan kota di jalur utara seperti Cepu, Bojonegoro, dan Babat. Nah, sampai saat ini hanya kereta api Sancaka Utara saja yang melewati jalur Gundih Gambringan. Nah, meskipun Gundih Gambringan cuma satu petak stasiun yang berjarak 10 km, namun ditempuh lumayan lama, sekitar 20 menit. Hal itu dikarenakan jalur ini memiliki kontur tanah yang labil dan kualitas jalur yang rendah. Sehingga kereta api yang melintas di sini wajib berjalan pelan maksimal 30 km per jam saja. Oke, saat ini kita persiapan masuk stasiun Gambringan. Kita sudah mulai bertemu dengan jalur utara lintas Semarang, Surabaya, Pasar Turi. Nah, di jalur sebelah itu merupakan jalur yang dari arah Semarang, Surabaya, teman-teman. Oke, pada pukul 23.37 terlambat 8 menit kereta api Sancaka Utara telah tiba di stasiun Gambringan. Nah, itu dia stasiun Gambringan ada di sana, dan di sini kita mulai bergabung dengan jalur utara. Jalur utara itu ada di sana, teman-teman. Jalur double track. Nah, di sebelah sana itu merupakan jalur utara dari Surabaya, Pasar Turi, Semarang, Jakarta. Biasa dilewati kereta api Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Pandalungan, Belambangan Express, Argo Anjasmoro, Kertajaya, dan lain sebagainya. Sebentar lagi kereta api Sancaka Utara akan bergabung dengan jalur yang ada di sana, teman-teman. Kereta api Sancaka Utara ini udah terlambat ya, harusnya berangkat jam 23.34. Jadi perkiraan berhenti di sini nggak lama, berhenti sebentar langsung berangkat. Oke, setelah stasiun Gambringan ini aku coba ke kereta makan ya. Tadi aku lihat kereta makannya pakai kereta makan mewah hasil modifikasi Bayasa Tegal. Nah, kita coba ke sana. Kereta makan terletak di antara ekonomi 4 dan eksekutif 1.
Ekonomi 4. Nah, di depan sana langsung kereta makan. Mantep cuy. Jadi Dipo Surabaya Pasar Turi memiliki kereta makan mewah juga. 2 kereta makan mewah hasil modifikasi Baliasa Tegal ala New Generation. Kedua-duanya saat ini dipakai Sembrani dan satu dipakai Sancaka Utara. Oke teman-teman, jadi seperti ini kereta makan kereta api Sancaka Utara. Keren banget ya. Interiornya mewah dan estetik. Kereta makan ini bernomor M1080608 milik Dipo Surabaya Pasar Turi. Kereta makan ini merupakan modifikasi dari kereta kelas bisnis. Dimodifikasi di Baliasa Tegal. Memiliki meja dan kursi yang dapat muat sekitar 25-30 penumpang. Di depan ada pantry untuk menjual makan dan minum dan juga ruang kru. Selain itu juga di sana ada musola teman-teman. Nah, di kereta makan ini aku beli air mineral, teh pucuk sama odeng Indonesia. Di total ini harganya 47.000. Aku belum pernah nyoba ini sih di kereta. Jadi sekalian nyoba ya, penasaran juga nih rasanya. Oke, jadi seperti ini isinya. Ada 5 macam isian. Entah aku gak tahu namanya apa aja nih teman-teman. Yang jelas yang pakai tusuk ini adalah odengnya. Dapat 2 odeng dan lainnya ini aku kurang tahu. Mungkin bakso ikan ya. Jadi seperti ini odeng Indonesia dari kuliner kereta. Oke, pada pukul 00.47 awal 6 menit kereta api Sancaka Utara telah tiba di stasiun Cepu. Wow, banyak banget yang turun di stasiun Cepu, teman-teman. Gokil. Awalnya lumayan banyak, teman-teman, awal 6 menit. Dan di jadwalnya kereta api Sancaka Utara berhenti di sini cuma 3 menit. Ditambah awal 6 menit, jadi perkiraan berhenti di sini selama 9 menit. Dan ini dia ekonomi 2 yang aku naiki bernomor K3 01433 tipe Indo SPI Surabaya Pasar Turi. Kereta api Sancaka Utara hanya memiliki 1 rangkaian, yaitu perjalanannya pagi hari dari Surabaya Pasar Turi ke Cilacap, kemudian berangkat dari Cilacap sore dan tiba di Surabaya Pasar Turi dini hari. Dan itu masuk jalur 4 kereta api barang peti kemas guys. Kereta api barang peti kemas dari stasiun Kalimas tujuan akhir Tanjung Priuk. Kereta api peti kemas berhenti di stasiun Cepu untuk pergantian masinis teman-teman. Karena memang setauku semua kereta api barang itu wajib berhenti di stasiun Cepu untuk pergantian kru, pergantian masinis. Wah, rangkaiannya panjang banget guys. Kereta api barang peti kemas memiliki panjang 30 gerbong. Dan ini kayaknya full isian, full isi peti kemas. Dan itu dia rangkaian terakhirnya, semboyan 21 tanda akhiran kereta. Full isi peti kemas, tidak ada yang kosongan guys. Gokil. Oke, persiapan berangkat. Oke, pada pukul 00.55 kereta api Sancaka Utara diberangkatkan dari stasiun Cepu. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Bojonegoro. Oke, pada pukul 01.24 awal 2 menit kereta api Sancaka Utara tiba di stasiun Bojonegoro. Penumpang yang turun banyak banget teman-teman. Di dalam kereta makin sepi aja nih, padahal tadi rame loh. Udah banyak kursi yang kosong. Dan selepas Bojonegoro, aku ketiduran teman-teman. Melewatkan pemberhentian di stasiun Babat dan stasiun Lamongan. Dan bangun-bangun, udah persiapan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna.
Oke, pada pukul 2.56 awal 2 menit kereta api Sancaka Utara telah tiba di pemberhentian terakhir yaitu stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan ya, sekian untuk video trip kali ini naik kereta api Sancaka Utara dari Jogja ke Surabaya Pasar Turi via jalur utara. Melewati jalur sepi di tengah malam, horor banget kan? Dan ya, sekian dulu untuk video trip kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.